ada cobaan datang kepada kita. Ada dua macam ya, ada cobaan, ada musibah. Lain. Cobaan itu ada sebab, tidak ada sebab bisa datang. Kita bangun tidur tiba-tiba sakit. Tadi malam sudah sehat, gak ada masalah. Makanan sudah alhamdulillah kenyang, tidurnya juga enak, tapi bangun tidur flu. Misal. Jadi tidak ada sebab, itu cobaan namanya. Ini pasti dicoba, nggak ada orang yang dicoba. Nggak ada orang seumur hidupnya sehat terus, nggak ada. Pasti ada sakitnya, nggak mungkin. Nggak ada orang muda terus, pasti ada tuanya, nggak bisa. Orang yang menjalani usaha, sepintar apapun dia, ijazahnya sehebat apapun, pasti ada saatnya di mana perusahaannya turun. Mungkin ada saatnya dia bangkrut, kemudian nanti dia kembali bangkit lagi. Itu sudah sunnatullah, kehidupan seperti itu. Nah dia yakin bahwasanya memang ini semua telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membuat dia bisa menjalani, bisa menerima itu, bisa menjalaninya, bisa menerimanya. Dia jadi lebih mudah menjalani kehidupan. Itu cobaan. Nah kalau kita orang beriman bu, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cobaan itu akan datang kalau bukan membersihkan dosa yang tersisa atau meninggikan derajat. Seperti gini. Misal umur kita 60 tahun, 70 tahun, anggaplah Allah kasih sampai 100 tahun. Ada derajat di surga, ibu nggak bisa dapat itu kecuali dengan 200 tahun sholat malam, 200 tahun bakti dengan orang tua, 200 tahun sedekah. Umur kita cuma 100, gimana caranya kita bisa dapat? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita sampai derajat itu, maka Dia akan datangkan cobaan. Dicoba penyakit 10 tahun misalnya. 10 tahun ini sebenarnya kalau di akhirat kita tahu dengan keimanan kita, ini butuh ilmu. Allah sudah jelaskan kalau kita sabarin tuh, laluin, sabar ini, terima apa yang Allah telah cobakan, lalu ikhtiar cari jalan keluar. Sakit, kemudian dia coba ke dokter, ikhtiar, minum obat sambil berdoa kepada Allah, itu namanya sabar. Sabar itu bukan duduk manis, ulus dada, kemudian duduk, itu enggak. Jadi dia terima itu. Nah, 10 tahun diuji dengan penyakit, ini sudah cukup menyampaikan dia ke derajat yang 200 tahun tadi. Seperti itu memahami dengan keimanan. Kalau memahami seperti ini, orang yang stroke pun dia merasa ya sudahlah. Sisi yang lain, semua cobaan yang datang, gitu kan, itu hanya berlaku di dunia saja. Anggap paling buruk, ada orang lahir, matanya buta, telinganya tuli, tangannya sama kakinya semuanya puntung. Cuma badan saja, lahir. Misal ini contoh, anggap buruk sekali keadaannya, subhanallah. Orang seperti ini pun, kalau ada keimanan yang masuk ke dalam dia akan laluin biasa saja. Karena dia tahu ini hanya dunia. Orang kalau meninggal, jasadnya masuk ke tanah dimakan. Di akhirat kita diberikan jasad baru, sempurna, nggak ada lagi cacat. Hadis Nabi SAW menjelaskan masalah itu. Kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan laki-laki semua akan bangkit sesuai dengan poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Semua perempuan akan dibangkitkan dengan poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Jadi semuanya sama, sempurna, nggak ada yang cacat, gitu kan? Tinggal ditiupkan ruh ke dalamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman tahu masalah itu. Ini akan sangat memudahkan dia melalui cobaannya, gitu kan? Akan mudah sekali. Ada musibah. Kalau cobaan itu datang kepada individu ya, sakit, kehilangan barang, meninggalnya orang yang kita cintai, ya semua tuh cobaan yang berlalu. Tadi fungsinya saya sudah bilang, membersihkan dosa atau meninggikan derajat. Ada musibah. Musibah ini bu, datangnya dia sifatnya umum, global, merata. Misal banjir, orang semua kena, tsunami, longsor. Nah kalau ini sebabnya karena dosa, nggak ada yang lain. Kalau cobaan tadi ada dosa nggak ada dosa, tetap akan datang tuh, tetap akan datang kepada dia. Tapi kalau kalau musibah nggak, harus karena dosa saja. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghukum satu kaum tanpa sebab. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, kata Allah. Allah tidak akan membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan, nggak mungkin. Pasti ada sesuatu bermasalah. Mereka harus bermuhasabah. Nah.
Jadi itu perbedaan antara cobaan sama musibah. Tapi orang-orang beriman tahu semua jawabannya nih. Kalaupun musibah datang secara umum, taubat kepada Allah. Berarti ada dosa. Udah. Kemarau yang kekenyangan, tidak turun hujan, taubat kepada Allah SWT. Hujan terlalu berlebihan, banjir, mengganggu orang, berarti ada dosa, bertaubat kepada Allah. Itu kata kuncinya. Kasus waktu Aceh terjadi tsunami, kita lihat cuplikan di media-media kita, masyarakat Aceh di atas rumah, ada yang sujud, pada menangis, taubat kepada Allah. Sebentar tuh habis tsunami-nya, habis airnya. Sekarang mulai lagi dibangun kan? Kalau kita lihat contoh yang kasus terjadi lumpur di Lapindo misalnya di Sidoarjo, kalau orang-orang tidak bertaubat, maka berapa tinggi lagi tanggul yang dibutuhkan untuk itu? Sekarangnya sudah 10 meter, gitu kan? Dan setiap hari yang dilakukan bukannya taubat kepada Allah, datang lempar sapi di sana, kembang 7 warna, datang dukun ini, jadi tambah masalah. Orang beriman tahu kasusnya taubat. Itu kalau orang-orang itu taubat tidak ada masalah. Saya lewat itu hari ada daurah pesantren kilat untuk para ustadz-ustadz di Malang. Saya bawa mobil dari Jakarta. Coba mau tahu jalan terus dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Alhamdulillah waktu itu dimudahkan oleh Allah. Saya lewat di situ pas hari Ahad pulang dari daurah dari Malang mau kembali ke Surabaya. Lagi dipasang speaker besar-besar di dekatnya tanggul ya Sidoarjo. Itu ditaruh, kemudian ada dandut massal gitu kan, di situ ya. Bukannya datang seorang dai ingatkan masalah dosa, ini enggak, ini saya khawatir, saya buru-buru jalan waktu itu, ini kalau jebol tanggulnya mati semua nih gitu kan. Jadi orang beriman tahu kata kuncinya, ada sebenarnya jalan keluar. Orang beriman tuh terpandu gitu kan, terpandu mana yang boleh mana nggak boleh, sampai masalah berat pun bagaimana caranya dia keluar dari situ. Seperti itu memahami tadi apa yang saya bacakan dari definisi beberapa statement yang disampaikan di sini.